Oke teman-teman, selamat datang. Kita semua tahu ya, Lebaran itu identik banget sama mudik, kumpul keluarga. Tapi setelah semua keseruan itu selesai, ada satu fenomena lagi yang nggak kalah masif, arus balik. Nah, arus balik ini seringkali bukan cuma sekedar pulang ke perantauan, tapi juga membawa banyak sekali harapan-harapan baru ke kota besar. Hari ini kita bakal bedah bareng-bareng fenomena urbanisasi pasca Lebaran ini. Sebuah perjalanan yang, ya, bisa jadi untung, bisa juga buntung. Coba deh bayangin suasananya. Lebaran di kampung halaman. Hangat, penuh canda tawa, makanan enak di mana-mana, dan tentu aja obrolan. Nah, di tengah-tengah obrolan inilah sering banget terselip cerita-cerita tentang gimana serunya hidup di kota, tentang mimpi merantau, dan kisah sukses yang kedengerannya, wah, menjanjikan banget. Nah, kutipan ini benar-benar pas banget kan? Kisah-kisah sukses ini tuh bukan cuma obrolan biasa, ini jadi semacam magnet sosial yang kuat banget. Cerita-cerita inilah yang tanpa sadar menanamkan benih harapan, benih ambisi pas kita lagi kumpul sama keluarga. Dan inilah metafora utama yang bakal kita pakai terus. Jadi, urbanisasi itu bukan cuma sekedar statistik, bukan soal angka-angka doang loh. Ini adalah kisah yang sangat manusiawi, perjalanan para semut yang mencari gula alias kesempatan. Dan ini, pada dasarnya, adalah cerminan hak setiap orang untuk memperjuangkan nasib yang lebih baik. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Logika di balik fenomena ini sebenarnya simple dan alami banget. Tarikan menuju tempat yang peluangnya lebih baik itu ya sebuah keniscayaan, susah dihindari. Ini dia inti dari faktor pendorong dan penariknya. Jadi di satu sisi, mungkin ada kehidupan di desa yang terasa agak sulit ya, pahit lah istilahnya. Nah di sisi lain, kota-kota besar itu menawarkan janji yang manis, janji akan peluang ekonomi dan kehidupan yang kelihatannya jauh lebih cerah. Lalu, apa sih sisi untungnya? Gula apa yang sebenarnya bikin kota itu kelihatan manis dan menarik banget? Kenapa ribuan orang rela bertaruh nasib buat datang ke sana setiap tahunnya? Tentu aja, daya tariknya itu gede banget. Kota itu menawarkan geliat ekonomi yang nggak berhenti, fasilitas publik, sekolah, rumah sakit, transportasi, yang jauh lebih lengkap, dan yang paling penting, kota menawarkan harapan. Harapan buat mengubah nasib, buat dapat kehidupan yang lebih layak, dan jadi bagian dari mesin kemajuan bangsa. Oke. Tapi di balik semua janji manis itu, seringkali ada kenyataan pahit yang udah menunggu. Nah, inilah yang kita sebut sisi buntungnya. Momen di mana harapan ternyata nggak selalu sejalan dengan kenyataan. Di sini kita bisa lihat kontrasnya tajam banget. Harapannya kan mau mengubah nasib ya. Kenyataannya, wah, persaingannya ketat luar biasa. Mimpi buat dapat hidup lebih baik bisa-bisa malah berujung jadi pengangguran. Dan bukannya jadi awal yang baru, beberapa orang justru malah terjebak di lingkaran kemiskinan yang baru di kota. Jadi, ini bukan lagi cuma soal mimpi satu dua orang. Arus manusia dalam jumlah besar kayak gini, secara kolektif menciptakan tekanan yang luar biasa banget pada infrastruktur dan semua layanan di perkotaan. Pertanyaannya sekarang, seberapa besar sih tekanan yang kita bicarakan ini? Apa bisa kita ukur? Angkanya, jujur, bikin kaget. Bayangin ya, lebih dari 15.000 jiwa per kilometer persegi. Ini data untuk kota seperti Bandung. Angka ini ngasih gambaran yang nyata banget tentang betapa padatnya, betapa beratnya tekanan yang harus dihadapi sebuah kota. Lalu gimana pemerintah kota merespon ini semua? Yuk kita lihat pendekatannya. Ini bukan soal melarang loh, tapi lebih ke gimana cara mengelolanya, biar semuanya bisa berjalan dengan lebih tertib. Kutipan dari Wali Kota Bandung ini jelas banget. Pesannya bukan, hei jangan datang, tapi lebih ke, kalau datang, tolong ikuti aturannya. Kuncinya satu, ketertiban administrasi kependudukan atau Adminduk. Dan ada logika yang sangat praktis di baliknya. Gini alurnya, kalau pendatang baru mendaftar secara resmi, kota jadi punya data kependudukan yang akurat. Nah, dengan data yang akurat itu, pemerintah bisa merencanakan layanan publik, seperti sekolah, puskesmas, transportasi, dengan jauh lebih baik untuk semua orang, baik itu warga lama maupun warga baru. Dan ini juga penting buat para pendatangnya sendiri loh. Dengan administrasi yang jelas, mereka jadi lebih gampang buat mengakses layanan publik, ngurus izin usaha, dan pada akhirnya jadi bagian dari solusi, bukan malah jadi bagian dari masalah kota. Oke, sebagai penutup, ayo kita coba tarik mundur sedikit dan lihat gambaran yang lebih besar. Kalau tadi kita bicara soal mengelola semut yang datang, itu kan solusi jangka pendeknya. Terus, apa dong solusi jangka panjang yang sesungguhnya? Dan disinilah kita sampai ke inti masalahnya. Fenomena ini sebenarnya bukan cuma masalah kota. Ini adalah cerminan dari pembangunan nasional kita yang, ya jujur aja, belum merata. Selama masih ada ketimpangan antara kota dan desa, arus ini akan terus ada. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan paling mendasar. Jadi tantangannya itu sebenarnya apa?
Apakah kita harus berusaha keras menghentikan para semut? Atau jangan-jangan kita justru harus fokus menciptakan lebih banyak gula di tempat lain? Dan inilah kesimpulan akhirnya. Solusi jangka panjang yang paling efektif adalah pemerataan pembangunan, menciptakan gula-gula baru di daerah, di pedesaan, sehingga pindah ke kota besar itu menjadi sebuah pilihan yang setara, bukan lagi sebuah keharusan demi bertahan hidup.